Mari semua warga Kota Bandung untuk bijak-bijak memperlakukan sampah yang kita hasilkan. Karena justru sebagian besar dari yang selama ini kita anggap sampah justru bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Nama saya Muhammad Rianto, bagian dari tim pengolah sampah kawasan bebas sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Sampah yang diproduksi warga Kota Bandung saat ini kurang lebih sekitar 1.500 ton. Dan sebagian besarnya sampahnya masih bercampur semua. Dan akhirnya semuanya di TPA Sarimukti. Dan kondisi TPA Sarimukti sudah beberapa tahun terakhir ini sudah overload, sudah melebihi kapasitas. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Kota Bandung saat ini adalah terulangnya kembali kejadian tahun 2005 lalu ketika TPA-nya sudah overload, ya, akhirnya meledak TPA, akhirnya sampah dari Kota Bandung tidak bisa dibawa ke TPA, akhirnya terjadi tumpukan sampah di mana-mana. Nah, makanya sekarang pemerintah Kota Bandung sedang menjalankan suatu program yang namanya Kang Pisman. Itu kurang lebihnya adalah mengubah tata kelola persampahan yang tadinya kumpul angkut buang, ya, dikumpulkan dari rumah tangga lalu diangkut oleh petugas dibawa ke TPA Sarimukti. Dengan gerakan Kang Pisman ini maka sampah itu sudah harus dipisahkan dari rumah tangga, ya. Dipisahkan lalu nanti sebesar-besarnya diolah di kawasan. Harus dikelola. Kenapa? Karena sebetulnya dari apa yang kita anggap sampah selama ini, sebagian besarnya justru masih bisa bermanfaat. Buktinya banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari sampah justru. Banyak orang yang mengais sampah karena ada nilai ekonomi di sana. Banyak pemulung-pemulung, ya, mengambil sampah-sampah anorganiknya, itu punya nilai jual. Itu padahal selama ini ya kita dengan ringannya saja buang-buang kayak botol kemasan kayak gitu. Ternyata bagi pemulung itu sangat berarti, ya. Sama juga seperti misalnya sampah organik, ya, sampah yang menimbulkan bau biasanya. Selama ini suka kita hindari itu, padahal justru banyak manfaatnya sampah organik ini. Kalau kita punya tanaman di rumah, dengan sampah kita bisa menghasilkan kompos untuk menyuburkan tanaman kita. Kendala dalam mengelola sampah karena, ya, gerakan Kang Pisman ini mengubah paradigma, mengubah tata kelola, berarti mengubah kebiasaan-kebiasaan. Nah, yang namanya mengubah kebiasaan ini tentunya tidak bisa secepat kilat, gitu, ya. Kita harus sabar-sabar memberikan sosialisasi edukasi kepada warga, memberikan pengertian sampai warga itu bisa paham, betul, ya. Sehingga kalau sudah paham bisa timbul kesadaran. Nah, ini karena selama ini sampah masyarakat kan dari warga itu kan semuanya tercampur. Nah, pekerjaan memisahkan sampah ini sebetulnya bisa dikatakan sepele, tapi karena tidak terbiasa jadi dirasa berat bagi warga. Nah, ini yang perlu terus-terusan edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat. Kita saat ini sedang berada di TPS Tegalega, di Taman Tegalega. Taman Tegalega ini, di sini ada TPS, di sebelah juga ada yang namanya TPS. Kalau ini TPS untuk pengolahan sampah daun yang berasal dari taman-taman di Kota Bandung ini. Tapi juga ada beberapa spot yang memang digunakan untuk mengolah sampah dari kawasan pemukiman. Jadi ada di sebelah sana ada gundukan pengomposan sampah dari kawasan Sukamiskin. Ada juga gundukan sebelah sana pengomposan sampah organik dari kawasan Kelurahan Ciaurgeli. Di dua kelurahan ini yang sedang menjalankan program pemisahan sampah dari sumber. Ya. Jadi seluruh RW di Kelurahan Sukamiskin dan Kelurahan Ciaurgeli ini sudah memisahkan sampahnya. Nah,
Setelah dipisahkan dari warganya, sebagian ada yang diolah di kawasan, di Ciurgelis ada, di Sukamiskin ada. Tapi sebagian juga ada yang diolah di fasilitas kota. Ada yang di TPS Ciwasra, ada yang di TPS Babakan Sari, ada yang di TPS Rumah Potong Hewan Taman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ada yang di Taman Tegalga ini. Bicara tentang teknologi pengolahan yang dijalankan di Kota Bandung ini banyak ragamnya ya. Jadi Kota Bandung memberikan keleluasaan bagi warganya untuk berinovasi. Kalau mungkin warganya punya inovasi, dipersilahkan ya. Jadinya tiap-tiap daerah punya kehasan masing-masing. Ya. Jadinya beragam teknologi yang digunakan. Jadi, selama teknologi ramah lingkungan, pemerintah Kota Bandung atau DLHK dalam hal ini mengakomodir semua inovasi warga Kota Bandung. Contohnya adalah misalnya ada inovasi yang berasal dari warga pipa loseda namanya, pipa lodong sisa dapur ya. Itu berupa pipa PVC gitu ya, berukuran 1,3 meter ya, diameter 10 cm, itu sudah bisa digunakan untuk mengolah sampah. Selain itu juga banyak sebetulnya teknologi yang sederhana yang bisa kita gunakan di rumah tangga. Bisa dengan menggunakan drum komposter, bisa menggunakan yang namanya wasima, wadah sisa makanan, bisa menggunakan keranjang takakura ya. Ada lagi yang sekarang ramai di mana-mana dibudidayakan adalah budidaya maggot BSF ya. Di maggot BSF belatung yang berasal dari tentara hitam itu sekarang sudah banyak dibudidayakan karena ternyata yang selama ini kita anggap gigi itu justru banyak manfaatnya ya. Selain bisa mengurai sampah organik juga bisa menjadi pakan bagi hewan ternak kita sehingga nilai ekonominya cukup tinggi itu. Jadi selain itu juga ya itu yang tadi saya katakan adalah teknologi pengolahan untuk sampah organik. Jadi pemerintah Kota Bandung sekarang sedang banyak concernnya di sampah organik ya, karena komposisi sampah yang paling besarnya di Kota Bandung adalah sampah organik. Di sini sampahnya diolah dengan cara dikomposkan ya. Teknologi yang digunakan teknologi pengomposan anaerob ya, aerob secara aerob terbuka gitu. Jadi ini sampah organik ini dilapis-lapisi daun, dilapis-lapisi kotoran hewan yang berasal dari rumah potong hewan ya. Sama juga dilapisi serbuk gergaji ya. Gitu. Diolah seperti ini, dikomposkan. Ini sistemnya namanya sistem aerob ya, sistem windrow bergulir. Nantinya hasil akhirnya adalah berupa kompos ya, berupa kompos yang nanti bisa dijadikan media tanam, dijadikan pupuk bagi tanaman. Dengan gerakan Lapisman ini, pemerintah Kota Bandung mengajak semua warga Kota Bandung untuk bijak mengelola sampahnya ya. Jadi sampahnya yang selama ini kita dari rumah tangga masing-masing semuanya tersampur dalam satu wadah, lalu dimasukkan ke dalam tong sampah, lalu selanjutnya menyerahkan semuanya ke petugas sampah. Nah, dengan gerakan Lapisman justru diharapkan warga Kota Bandung bijak mengelola sampah. Caranya yang pertama ya, KANGI itu adalah singkatan dari kurangi, berarti kita harus mengurangi timbulnya sampah. Jadi kalau memang ada hal-hal yang bisa kita hindari tidak terjadinya sampah ya, itu harus kita lakukan. Misalnya saja kalau kita bepergian, jangan menggantungkan beli minuman di pinggir jalan, bawalah tumbler misalnya gitu, atau bawa juga tempat makan seperti itu. Atau kalau ibu-ibu belanja ke pasar, bawa tas belanja dari rumah, jadi tidak menggantungkan kresek yang diberi pedagang dari pasar. Kemudian setelah mengurangi, yang harus kita lakukan adalah memisahkan sampah. Sampahnya harus dipisahkan, minimalnya sampah yang organik terpisah dari sampah lainnya, dari sampah anorganik dan sampah residu. Kenapa sampah organik yang harus kita pisahkan? Karena komposisi sampah Kota Bandung itu terbesar adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini yang selama ini beban terbesar bagi pemerintah Kota Bandung, karena semua dibawa ke TPA gitu.
dan itu nggak ada yang gratis dibawa ke TPA itu menggunakan anggaran. Nah, harapannya kalau sampah organik ini bisa dipisahkan, maka bisa diselesaikan di TPS-TPS kota, jadi tidak usah dibawa ke TPA Sarimukti ya. Kemudian yaitu nanti selanjutnya kalau sudah dipisahkan sampah yang organiknya, kalau sampah anorganik itu nantinya bisa jadi lebih mudah juga dimanfaatkan oleh petugas sampah kalau sudah terpisah dari sampah organik. Nah, sehingga nantinya tinggal sampah residu saja yang dibawa ke TPA. Dengan demikian bisa mengurangi anggaran pemerintah Kota Bandung untuk memindahkan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti. Mudah-mudahan dengan ada penghematan biaya seperti itu, maka anggaran Kota Bandung bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi. Mari semua warga Kota Bandung untuk bijak-bijak memperlakukan sampah yang kita hasilkan. Karena justru sebagian besar dari yang selama ini kita anggap sampah justru bisa bermanfaat bagi yang lain ya. Maka mari kita semua warga Kota Bandung minimalnya memisahkan sampahnya saja dari rumah tangga ya. Sampah organik dipisahkan dari sampah anorganik ya. Sampah sehingga nantinya sampah organik ini bisa diolah lebih lanjut, bisa mempermudah pengolahan selanjutnya. Nah, sampah yang anorganiknya nanti bisa dimanfaatkan oleh petugas sampah masing-masing di RW masing-masing, sehingga nanti hanya sebagian kecil saja sampah yang tidak bernilai yang dibawa ke TPA. Ya. Jadinya nanti jangka panjangnya kita bisa menghemat anggaran kota, sehingga nanti bisa mungkin anggaran kota bisa digunakan lagi untuk hal yang lebih bermanfaat bagi warganya.